Ikau Tuhan, to sungguh tak pangkat, Ikau sampai pendai kinoringan. Agazon, iku asanu, Agazon, Iko sunduvonu, oh Tuhan, pentarang mono, itompi dunung, sit bangsaku. Oh, Agazon, ingnaranmu Tuhan, Agazon, Ikau sunduvonu, Ikau Tuhan, to sundu tapangkan, Ikau sampai pendai kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inadu bidongon toko dohon tu isadadi nasangan niroponu idongonu Tuhan inanunu isangkapu binataiko kemudian kau tu isamotu dohon Agazon. Ikau Tuhan, to sundu tapangkat, Ikau sampai pendai kinoringan. Dinin si bako bahagi dohon isadaku inanu minongon toko dohon tu isadadi nasanganku. Niroponuku idongondu Tuhan inanundu ihisangkaku binataiko nokudiako tu isamoku dohon di Agazon. Di Agazon.
Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang berada di Australia, di Semenanjung, Sarawak, Bumi Kenyalang, di Kota Kinabalu, di Kudat, bahkan yang ada di kampung kita sendiri. Selamat beribadah, semoga kita ada kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Dan saya percaya bahwa kesempatan pada kali ini bukanlah secara kebetulan, tetapi kuasa Tuhanlah yang mempertemukan kita di tempat ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ruang ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir di tempat ini, menjamah setiap pribadi kita agar kita benar-benar fokus di dalam ibadah kita. Kita lupakan sebentar, kita tinggalkan sebentar segala masalah dan pergumulan kita. Ini kami Tuhan, terima kami seadanya. Kami ingin menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dengan besar Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa untuk memulakan ibadah kita pada hari ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penompo toko itinda toko dokino ringan, dumongoi toko sin dongoi PCS sin nomor keso sin dolo koduvo. Humormat dokino ringan. Umur mat po Yesus.
Do Raja Toko Tuhan dorini ba Umur toko di Yesus Nina nanggung di toko Haleluya, haleluya Nina nanggung di toko Haleluya, haleluya Nina nanggung di toko Haleluya mangarasto Toko di Raja Toko Ada sodo pinta dua Ada sodo sumamba Haleluya, haleluya Ada sodo sumamba Haleluya, haleluya Ada sodo sumamba. Pembacaan Zabur di Tadaobiano inanu antasi Zabur duvuna pedem tolu itulu di borus dau ituhan itavantang opanaud ya dinoi borus dau ikinoringan omanaud dohon asonot ihimonku ni oda pada pokudau sid orombung ostakot omnia todo kudau sid baik dotolio nem panggalandau ikeposisanku om inovito kudau sid dalando tabanal sabab gima ingarandau Bang mamanawo ku si dorintu pemutuvong po, amo kuno rumosi dot endorosi, tu ikaw no imuzuvusuduhon. Ibabambangan no o mitungkat no, inono o harapanku. Ikaw no o mga hatul domija bahagiku, sid tinugubangon di sangodku. Om ikaw no mengumaw di tobuku do tumaw, om tinungunu ipanginumanku sampai nakalabay. Menjadi ikavosihan mikustianan nu musuvusuduhon subab-subab. O mintoronoku sidvalay do kinoringan sampai pendaid kadi Zabur duvon pedum tolu. Pelum muson toko wit indazo toko do kinoringan isuhut sidlongoy duvon turun pedum mapat. Sidlongoy PCS turun pedum mapat sidang kapkeso sampai sid ketolu. Idolo nu Tuhan. Idolonu Tuhan, omong odim dohon, dia norumi kotoku, susi o kuno. Kau no Tuhan, oh puto harapan, ingin aku ditoruku, nanen panggadan. Yesus
minta doa tokoh bahagi keadaan dosala. Tuhan, amadahai sid surga, ibanal ko susi, banal ko asamod, yokoy ulundo ki kasadaan, banal ko humarap di kosyanan no. Yokoy mangakun sid tinuguvangon no, isukovyay kasadaan za, sid saralom do ginavo, uboroson o mukabwatano. Minda mo koy dikaw di kosyanan no, keadaan dosala. Sumulo koy sumuhut di kenginan dahay kondiri, sumaap di kenginan no dit osusi, muki mamaha di kahuntungan di dang pemagunan, pokihi di berkat dit ama sid sorga. Yokoy somul amo pavagat mong itong igamaon do dang kinoringan, mihal do kosipan. Amo osukup ikososizan dahay dit avantang sid ulun vokon, amo avano sokoy sid tinuguvangon no. O Tuhan, siya na yokoy mampadaw na kasalaan za. Susyo koy diraha di Tuhan Yesus Kristus. O mingkan sangayo koy di kuasa dot sundu dot osusi. Supaya kansang koy sumasi dikaw dot ensana ni ginavo. Minta dua koy sidngaran di Tuhan Yesus Kristus. Amin. O mga kunto ko, dit ongo kasalaan to ko sid kinoringan. At tatapyo sido sid janji daw. Kasip toko dot yosido pada dit ongo kasalaan toko, monusi di toko antazid ongo karatan toko. Irogi muinda zo toko vago do kinoringan isu silongo PCS muka surat 66 kasih fokus si kinoringan antazid rangkap keso sampai sid ketolu. Fokus ikinoringan Yosido no imana udon Yosido no imongin sasamo Itongo duti mogihan Asono boko no timotu Do katali bikuasada Aso katali bisa modal Kasih fokus ikinoringan Tuyo sidono ipotomodon Enarvahan iginaboto tubo Empanggadani toru Asono bokono timotu Do katali bikuasada Aso katali bisa modal Kasih fokus ikinoringan Tuyo sidono imonudulon Izadi siko susanu Yosido harapanku Asono bokono timonu Do katali bikuasada Aso katali bisa modal Ikinoringan memihut di toko sid kosipan di tabanal. Sabab ino mengoho toko di no kosipan di mia 4 toko memurus. Kasih fokus ikinoringan itama iminongwasa di sokoviai iminonguruk di tava namitana. Kasih fokus di Yesus Kristus itanak do kinoringan di isono ituhan toko. It inuntisan di sundur to susi inusu di Mariam di sumunipo yosido. Inapogos sampai nisangkap, ihiza di kakalpo Pontius Pilatus pemerintah. Minatai po, nilobong no, nindahu no, sid pemogunan dot ulun minatai. Ada po di ketolu, ginumulian na yosido antad sid ulun minatai, mindokodono sid surga. No kendakod po, mogomo na yosido, ponong sid vanan do kinuringan, itama iminungwasa di sokovyay. Antad sori rumikot pagu yosido sitid pemogunan
Tu mengohukum di tongolun di misau uminatai. Kasih fokus di sundu dato susi. Isono igereja dot ulun do Kristian. Dit eniso ususipo. Ipinisaan dot ulun dato susi. Omi keadaan do salda. Omi kekulianan do guvas. Omi keposisan pendai. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari semua kita angkat lagu pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, apa kabar? Teks pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini diambil daripada 1 Korintus 7 ayat 17 sehingga ayat 40. Sekali lagi saya ulangi, teks pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini diambil daripada 1 Korintus bab 7
ayat 17 sehingga ayat 40. Saya akan bacakan teks ini dalam terjemahan Alkitab versi Borneo. Di bawah tema teks kita yaitu kebebasan, dan di bawah subtema nikmati kebebasan melayani Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, teks pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini diambil daripada 1 Korintus bab 7 ayat 17 sehingga ayat 40. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Setiap orang harus hidup dalam keadaan yang ditetapkan Tuhan untuknya. Ketika Allah memanggilnya, demikianlah ajaran yang telah kusampaikan kepada semua jemaat. Contohnya, jika seseorang itu sudah pun bersunat sewaktu Allah memanggilnya, janganlah dia coba menghilangkan tanda sunat itu. Demikian juga sekiranya seseorang itu tidak bersunat semasa Allah memanggilnya, janganlah dia meminta disunatkan. Bersunat atau tidak bersunat bukan perkara yang terpenting. Yang terpenting ialah taat akan perintah Allah. Setiap orang harus terus hidup dalam keadaan ketika dia telah dipanggil Allah. Jika kamu hamba ketika dipanggil Allah, janganlah bersusah hati karena itu. Tetapi jika kamu mendapat peluang untuk menjadi orang merdeka, ambillah peluang itu. Hamba yang beriman kepada Tuhan menjadi orang merdeka di mata Tuhan. Begitu juga orang merdeka yang beriman kepada Kristus menjadi hamba kepada Kristus. Kamu telah dibeli dengan harga yang dibayar sepenuhnya, maka janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudaraku, masing-masing hiduplah bersama Allah dalam keadaan yang sama seperti ketika dipanggil Allah. Tuhan tidak memberiku perintah tentang orang yang belum kawin, tetapi aku menasihatimu, karena dengan belas kasihan Tuhan aku boleh dipercayai. Oleh sebab kini kita diancam pelbagai pancaroba, aku yakin bahwa setiap lelaki baiklah meneruskan hidup dalam keadaan sekarang. Sekiranya kamu sudah beristri, janganlah coba menceraikan istrimu. Jika kamu belum beristri, usahlah berkawin. Namun demikian, kalau kamu berkawin, kamu tidaklah berdosa. Demikian juga jika seorang gadis berkawin, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang berkawin banyak menghadapi masalah. Aku mau kamu bebas daripada masalah itu. Saudara-saudaraku, maksudku demikian, masa kita sudah semakin suntuk. Mulai sekarang setiap lelaki yang beristri, hiduplah seolah-olah tidak beristri. Orang yang menangis, hiduplah seolah-olah tidak bersedih. Orang yang tertawa, hiduplah seolah-olah tidak gembira. Orang yang membeli barang, sifatkanlah seolah-olah barang yang dibeli itu tidak dimilikinya. Orang yang menggunakan barang-barang yang ada di dunia seolah-olah tidak menggunakannya. Karena dunia dalam keadaan sekarang sudah lenyap. Aku mau kamu bebas daripada kerunsingan. Seorang yang tidak beristri akan menumpukan minat kepada hal-hal Tuhan untuk mendapat keredaan Tuhan. Sebaliknya, seorang yang mempunyai istri akan menumpukan perhatian kepada hal-hal duniawi untuk menggembirakan istrinya. Dengan demikian perasaannya berbelah bagi. Seorang wanita atau gadis yang tidak bersuami menumpukan minatnya kepada hal-hal Tuhan karena ingin mengabdikan seluruh jiwa raganya kepada Tuhan. Tetapi seorang wanita
yang telah bersuami akan memusatkan perhatian kepada hal-hal duniawi untuk menyukakan hati suaminya. Aku menasihati kamu demikian untuk menolongmu. Aku tidak mau melarangmu membuat itu dan ini. Aku ingin kamu melakukan apa yang wajar dan mengabdikan diri sepenuhnya hati kepada Tuhan. Sekiranya seorang lelaki merasa dia tidak adil terhadap tunangnya, dan jika gadis itu semakin meningkat usianya dan dia berasa dia patut berkawin dengan gadis itu, maka dia harus bertindak menurut hasratnya. Dia tidaklah berdosa jika berkawin. Tetapi jika seorang lelaki dengan kerelaannya sendiri mengambil keputusan dalam hatinya untuk tidak berkawin dengan gadis tunangannya itu, dan dia dapat mengawal nafsunya, serta tahu apa yang akan dilakukannya, maka lebih baiklah dia tidak berkawin. Tegasnya, berkawin itu baik, tetapi tidak berkawin lebih baik lagi. Seorang wanita yang telah berkawin terikat kepada suaminya hanya sepanjang hayat suaminya itu. Setelah suaminya meninggal dunia, wanita itu bebas berkawin lagi dengan sesiapa saja lelaki pilihannya, asalkan dia seorang beriman dalam Tuhan. Tetapi wanita itu akan lebih berbahagia jika tidak berkawin lagi. Ini pikiranku sendiri, tetapi aku yakin aku mendapat panduan daripada Roh Allah. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah Tuhan berikan kepada kami. Bahkan untuk kami mendapat kesempatan dapat beribadah hari ini, memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin percaya Engkau memberi kami kekuatan dan hikmat untuk kami dapat memahami serta belajar akan firman-Mu ini Tuhan. Kami menyadari setiap kami manusia mempunyai keterbatasan untuk merenungi dan memahami firman-Mu ini. Namun ya Tuhan, kami percaya dengan urapan kuasa Roh Kudus melalui Engkau yang memberi kami pengertian agar kami dapat memahami segala yang tersirat di dalam firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau memberi kami hikmat kebijaksanaan. Jauhkan kami daripada kuasa-kuasa kejahatan dan kegelapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sejak menularnya pandemik COVID-19 di tempat kita, kita dimestikan untuk mengimbas suhu badan kita. Apabila memasuki mana-mana premis dengan SOP. Dengan SOP seperti ini, kita akan mengetahui suhu badan seseorang. Dalam masa yang sama, kita juga akan mengetahui keadaan kesehatan kita. Apakah kita dalam keadaan baik atau sebaliknya? Saya yakin dalam kehidupan seharian kita sering tertanya-tanya pada diri kita, apakah hari ini saya benar-benar sehat? Ya, demikian juga sebagai seorang Kristen. Akan ada persoalan dalam dirinya. Apakah saya benar-benar beriman kepada Tuhan? Atau bagaimana kehidupan atau hidup saya sesuai di mata Tuhan? Adakah saya layak di mata Tuhan? Dengan kata lain, siapakah saya ini
di matamu Tuhan? Mungkin itulah persoalan yang terjadi kepada diri seseorang atau kepada seorang umat Kristen atau yang percaya kepada Kristus. Saudara dan saudari, teks pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini merupakan respon Paulus kepada persoalan jemaat di Korintus. Agar mereka tetap setia dan taat kepada Kristus. Karena terjadi beberapa hal yang mengelirukan iman mereka pada waktu itu. Yang pertama sekali, Paulus menegaskan kepada mereka bahwa hal yang paling penting dalam kehidupan adalah tetap tinggal seperti dia mula-mula percaya atau dipanggil Tuhan menjadi orang yang percaya. Tetap tinggal seperti dia mula-mula percaya atau ketika dia mula-mula dipanggil Tuhan menjadi orang yang percaya. Di dalam ayat yang ke-18, saudara dan saudari, persoalan ini terjadi apabila ada jemaat yang terdiri daripada orang Yahudi, Kristen yang sudah bersunat dan orang Yunani yang tidak mengamalkan kebiasaan bersunat. Namun bagi bangsa Yahudi menjadi bangsa yang dipilih itu haruslah bersunat. Karena itu adalah perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Oleh karena pemahaman itu, orang Yahudi Kristen mau supaya orang Yunani Kristen harus disunat. Nah, Paulus menekankan bahwa Allah dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus bukan lagi tentang bersunat, akan tetapi hati yang benar-benar taat dan tulus menyembah Tuhan. Dalam hal yang kedua itu persoalan yang terjadi dalam jemaat di Korintus ini, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-21 sehingga di ayat yang 23 itu berkenaan dengan status sosial. Pada waktu itu atau pada zaman itu perhambaan biasanya terjadi. Ya, kita juga banyak melihat film-film lama di mana ada film tentang perhambaan. Nah, pada ketika itu juga terjadi ada hal-hal orang yang menjadikan seseorang sebagai hambanya. Nah, persoalan itu terjadi seperti ini. Menjadi hamba kepada seseorang, jadi mereka memikirkan bahwa kebebasan itu sama seperti seorang hamba yang dibebaskan. Demikian. Nah, pembebasan ini tidak ada kena-mengena dengan status sosialnya. Mereka berpikir kalau sudah dibebaskan, nah mereka sudah bebas begitu saja. Namun saudara dan saudari, pembebasan yang dimaksudkan sebagai orang Kristen ini ialah bebas
dari dosa, yaitu dibebaskan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Itulah yang dimaksudkan pembebasan kepada orang Kristen. Kita sudah tidak terikat lagi dengan dosa. Kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Nah, persoalan yang berikutnya yaitu satu penjelasan yang panjang lebar dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-40 itu berkenaan dengan perkawinan. Nah, saudara dan saudari, pada tahun 51 Masehi sebenarnya di Korintus terjadi kebuluran yang melanda Korintus. Sebab itu Paulus mengatakan adalah lebih baik membujang agar tidak dibebani dengan tuntutan kawin di Korintus. Saya yakin percaya untuk memiliki sebuah keluarga bukan satu hal yang mudah pada ketika itu. Bayangkan jika di tempat itu pada waktu itu terjadi kebuluran. Nah, maka itu Paulus menasihatkan mereka pada masa darurat akan lebih baik tidak berkeluarga sedemikian. Itu karena pengaruh daripada darurat, yaitu kebuluran pada waktu itu, saudara dan saudari. Pada masa darurat akan lebih memberi tekanan jika memiliki keluarga dan kesukaran. Namun Paulus tidak melarang bagi orang yang mau berkawin juga tetap teruskan. Namun haruslah bertindak bijaksana mengikut hikmat yang diberikan Tuhan atau mengikut hikmat Tuhan. Nasihat Paulus pada ketika itu ialah agar terus kuat mengandalkan Tuhan meskipun berhadapan dengan pelbagai kesukaran hidup. Kita sebagai umat percaya harus jelas bahwa untuk tetap setia kepada Tuhan bukanlah ditentukan atau dipastikan oleh status yang menjadi keutamaan. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Seperti yang terjadi kepada jemaat di Korintus. Mereka memikirkan status itu lah yang menjadi keutamaan untuk dilihat oleh seseorang untuk menjadi percaya kepada Kristus. Yang bersunat, tidak bersunat, apa perbezaannya. Nah, pada hari ini kita juga mungkin memikirkan status saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saya ini seorang yang jahat. Saya ini seorang yang seperti ini. Saya ini seorang yang tidak tahu berdoa. Saya ini seorang yang tidak pandai berkata-kata. Saya ini, dan saya ini. Saya bukan pendeta, saya bukan pelayan. Saya tidak pandai bermain musik, saya tidak pandai menyanyi. Maka saya ini orang biasa-biasa saja dalam menjadi seorang Kristen. Dan karena pikirannya sedemikian rupa, dia tidak lagi mementingkan siapa dirinya di hadapan Kristus. Nah, saudara dan saudari, seperti kata Paulus, bahwa statusmu itu bukanlah menjadi keutamaan untuk menjadi Kristen. Yang terpenting itu adalah hatimu di hadapan Tuhan.
Bagaimana pada mulanya kita menerima Kristus, itulah yang kita pegang. Bukan setelah menerima Kristus maka barulah memikirkan siapa dirinya di hadapan Tuhan karena statusnya. Saya ini tidak tahu membaca, saya ini orang miskin dan sebagainya. Tiada apa-apa yang saya tahu buat dan sebagainya. Karena statusnya itu yang dia pikirkan, maka dia melupakan siapa panggilan Tuhan kepada dirinya untuk menjadi umat Tuhan. Ingatlah akan panggilan Tuhan kepadamu untuk menjadi seorang yang percaya. Nah, saudara dan saudari, mengapa saya menjadi umat Kristen? Mengapa saya menjadi percaya kepada Kristus? Saya yakin percaya kita setiap umat manusia ada titik permulaannya untuk dia mula-mula percaya kepada Tuhan. Ingatlah panggilan itu. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan karena siapa saya. Kita dipanggil oleh Tuhan karena kasih-Nya kepada kita untuk menyelamatkan kita dan bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara dan saudari, berbicaralah kepadanya dalam doa. Berusaha untuk menuruti ajarannya dan perintahnya. Tetaplah setia hanya kepadanya. Tinggallah di dalam Tuhan sebagai orang percaya dalam keadaan apapun. Sebagaimana Tuhan telah memanggilmu, itulah nikmat sebenar dalam kebebasan kita melayani Tuhan. Amin. Nah, saudara dan saudari, pada hari ini kita akan terus berdoa untuk doa syafaat kita. Yang pertama kita berdoa untuk pandemik COVID-19 ini agar segera berakhir. Kedua, kita berdoa untuk pimpinan jemaat kita. Ketiga, kita berdoa untuk pimpinan negara dan daerah serta kampung kita. Kita berdoa untuk jemaat yang berada di perantauan. Dan juga kita berdoa akan pekerjaan setiap jemaat kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami yakin percaya setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kami Tuhan menyertai kami. Seperti mana janji Tuhan dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan senantiasa menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami dengan penuh kerendahan hati memohon di hadirat-Mu. Dalam kerendahan hati ini Tuhan, kami ingin bersatu di dalam doa kami. Untuk kami memohon kehadirat Tuhan. Ya Tuhan, kami sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, memohon terlebih dahulu keampunan daripada-Mu ya Tuhan. Engkau mengampuni kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk wabak pandemik COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, biarlah ianya akan segera berakhir atau berlalu daripada muka bumi ini dan daripada kehidupan kami. Ternyata Tuhan banyak cabaran yang kami hadapi. Banyak berbagai kesusahan, kesulitan yang kami alami. Terlebih-lebih untuk pimpinan barisan hadapan kami, yaitu para petugas-petugas kesehatan, kawalan keselamatan,
dan semua yang bertugas di barisan hadapan. Ya Tuhan, kami sebagai manusia merasa sudah lelah dengan keadaan seperti ini. Biarlah Tuhan, Engkau mengakhiri ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan pada kami semua. Dan kami mohon ya Tuhan untuk orang-orang yang sudah dijangkiti dengan wabah ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Bahkan ya Tuhan, untuk terus dapat meneruskan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan menaungi dan melindungi mereka. Kami mohon ya Tuhan, untuk mereka agar terus dibebaskan daripada belenggu sakit penyakit ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang kuat, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Biarlah sakit ini akan terus berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan jemaat-Mu, juga pimpinan negara dan pimpinan di peringkat kampung dan daerah. Biarlah mereka menjadi pimpinan-Mu yang takut akan Engkau ya Tuhan. Bahkan setiap kebijaksanaan dan hikmat, biarlah semuanya itu ya Tuhan berlandaskan kasih dan tunjuk ajar-Mu, bimbingan-Mu sendiri ya Tuhan. Biarlah kami disatukan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin mereka dan memilih mereka untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin kami dalam jemaat dan juga sebagai pimpinan di dalam masyarakat. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami Pola ini yang sedang berada di perantauan. Engkau Tuhan melindungi mereka dan menutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Biarlah mereka terus dilindungi dan mereka dimampukan untuk bekerja dan menjadi terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyediakan segala sesuatu buat mereka. Biarlah Tuhan mereka terus dapat dikuatkan untuk dapat bekerja dan juga ya Tuhan, sehingga mereka dapat kembali ke tempat ini dan bertemu dengan rakan-rakan dan saudara mara dengan baik. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di Pola ini. Kami yakin percaya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan ini lah yang memampukan mereka untuk terus dapat menampung kehidupan seharian. Dan kami yakin percaya melalui pekerjaan ini Tuhan, semuanya ini berasal daripada Engkau. Engkau yang mempermudahkan setiap pekerjaan ini dan memberikan pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Nuno poit sid toko antat ka visit kuneringan, mangarazo toko do kuneringan sid basta manhak do persembahan tutanda dem terima kasih. Hisa di manhak persembahan, muinda zo toko do kuneringan sid longoy Bapa, ku persembahkan hidupku. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu.
sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Minta doa toko bahagiko persembahan. O Tuhan, kinoringan amadahai sid surga, itisin diti itahak dahay sidikaw. Berkataino supaya kon koronto barang omsiin ot itahak dahay. Inoy nga mudong ko'y guvas som ginavo, ensanan menghormat dikaw. Manjadi sidngaran di Tuhan dahay Yesus Kristus, minda mo ko'y. Ot amadahay sid surga, posusyo ingarannu, porikoto ikarajannu, posunoy kenginannu, yad ko'y sid surga, yadino isid pemogunan. Taha kayo ko'y no, ditadaw diti, do kakanan domyuma, ompadaw na kasaldanza, yad kayo ko'y diti, nakapangadano di salda, itongol dun di kisalda sidahay. Umamu ko mga gazad dahay sid pensubaan, inoy nga pulda buso ko'y no, antad sid karatan, sabab ikaw no o sanganu, di karajaan, o mikokwasaan, o mikohormatan, sampai pendaid. Amen. Oke, na pongono ihugot isembayang toko sesarap biano. Humarap isundong kinoringan musuh-musuh di toko sampai kopi mo toko bagus sid minggu dorumikot. Sid longoy pongovian mengindaso toko do kinoringan. Sid longoy PCS muka surat 56. Kinoringan manaudhon. Oringan manaudon asono timon sampai niya todo kuda sifai kotolio menjadi nempanggadandang ikoko sisanku omino pitoku dan tabana manau panau kuno sidang adorondong
monudado Bintoro bumaniti Doto tombon bandang Sit pandai dokino ingat sampai sadadai sampai sadadai sampai sadadai. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji,
ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang